macam-macam lah ya pokoknya seperti ini gitu. Lalu mangan apa saja dimakan, itu diturunkan. Lalu akibatnya lalu ya kalau orang tuanya pernah kena diabetes, kemungkinan anaknya juga diabetes, tapi bukan diabetes tipe 1, tapi karena diabetes tipe 2, yaitu tadi karena sifat yang lain yang diturunkan, bukan gen yang terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan insulinnya. Nah, jadi sekali lagi untuk mengendalikan supaya dia tidak diabetes harus dipilih makanan yang bersifat menurunkan glukosa darah. Jadi dalam ilmu gizi itu ada secara sederhana itu adalah makanan yang indeks glikemiknya rendah. Artinya kalau itu kita makan tidak akan menyebabkan lonjakan glukosa darah. Umumnya makanan-makanan seperti ini adalah makanan yang kandungan serat pangannya tinggi atau kandungan padi resistennya tinggi. Saya kira begitu. Jadi kita bisa menghindari, kita bisa mencegah parahnya diabetes dengan mengatur pola makan. Harap diingat bahwa di Indonesia ini ada data yang tidak terekam yang cukup tinggi yang disebut sebagai prediabetes. Jumlah prediabetes itu jauh lebih tinggi dari diabetesnya. Dan menurut survei, menurut penelitian, 1 dari 6 orang prediabetes dalam 1 tahun akan menjadi diabetes kalau makanan tidak dikendalikan. Jadi tambahan dari itu saja sudah sekitar 16%. Tambahan dari ketidakpedulian untuk mengendalikan makanan. Saya kira begitu pentingnya memilih good food. Tapi sebagai teknolog pangan kita bisa menyediakan good food yang juga good mood. Itu ada teknologinya yang dipelajari di teknologi pangan. Begitu, Bu? Ya, baik, Pak. Bu Winda, boleh saya menyela? Oh, baik, silakan, Bu. Kalau tadi dikaitkan dengan gula gitu ya, Pak ya. Mungkin mewakili masyarakat secara umum gitu. Apakah kalau kita selalu minum yang manis-manis itu pasti diabetes? Atau sebaliknya ada orang tuh yang nggak pernah minum gula. Nah, contohnya saya nggak suka gula sama sekali. Benci banget saya sama manis tuh saya nggak suka. Tapi apakah bukan karena gulanya, tapi lebih karena obesitasnya, Pak, yang mengarahkan ke diabetes? Mungkin bisa disambung, Pak, tadi, Pak. Ya, sebenarnya agak kebalik. Jadi diabetes itu disebabkan oleh obesitas. Artinya orang yang obes itu kan karena tumpuan kalori yang lebih itu di dalam otot, lalu akan menjadi obes. Nah, orang yang obes itu lalu akan mudah mengalami diabetes. Jadi bermula, memang tidak semua orang yang diabetes itu obes, tapi banyak kasus itu bermula dari obes lalu diabetes. Lalu tadi yang saya ceritakan penelitian di Amerika itu juga ternyata korelasinya sangat positif sekali. Ada peningkatan konsumsi high fructose corn syrup menyebabkan peningkatan obes dan ternyata juga menyebabkan peningkatan diabetes. Jadi dua penyakit ini beriringan, tapi umumnya lebih karena obes dulu baru diabetes. Lalu pertanyaan tadi, apakah orang yang suka minum manis itu pasti kena obes? Bukan pasti, tapi kans untuk mendapat obes itu lebih tinggi daripada orang yang tidak suka minum yang manis. Karena apa? Karena kalau sudah ada kebiasaan manis itu kita bisa bayangkan satu sendok gula itu mungkin setara dengan ya 1/4 piring nasi lah kandungan kalorinya. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang salah, orang sekarang ini kan lagi tren menikmati kopi. Untung kalau menikmati kopi pahit itu ya lumayan bagus. Tapi
nikmatinya kopi yang manis. Kopi itu sendiri sudah pahit, lalu harus dibuat manis. Sehingga nambah gulanya cukup banyak. 1 gelas kopi mungkin ditambahnya 3 sendok makan gula. Dan itu baru terasa anis atau agak manis. Itu artinya kita memasukkan gula yang sangat tinggi pada waktu kita minum kopi. Nah, saya kira ini kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat yang mungkin agak keliru itu. Keliru lah yang perlu. Iya, setuju Pak Marsono. Saya tambahi ya. Ya Bu, silakan Bu. Kalau diamati minuman ya saat ini yang disukai ini kalau yang apa namanya orientasinya ke good mood harus diperhatikan. Kalau kita amati minuman-minuman segar itu ya biasanya kan diminum dingin begitu. Kemudian biasanya menggunakan sirup. Habis itu kental manis, jangan lupa kental manisnya. Jadi gulanya numpuk semua. Sirupnya ada, kental manisnya iya. Dan kalau itu dalam kondisi dingin memang sebetulnya apa namanya sensoris ini kepekaan terhadap rasa manis itu kalau di suhu rendah itu turun. Sehingga kalau belum jumlahnya banyak belum terasa oke. Nah, ini yang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin juga apa namanya tadi dijelaskan Pak Marsono akhirnya kemudian berpengaruh pada insulinnya jadi tidak peka ya. Sehingga gula di dalam darah itu numpuk di situ. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian para penikmat good mood ini. Nah, iya benar harus diperhatikan. Ya. Apalagi kelompok misalnya kalau nongkrong di fast food, apapun lah fast foodnya. Terus kemudian hidangannya selalu teman-temannya soft drink gitu kan, semacam soft drink. Dan hampir semua, bukan dikatakan hampir semua, nyaris semua itu dihidangkan dalam kondisi dingin. Dan sering juga kalau kita lihat pada saat sudah habis esnya, itu pada nggak mau minum karena pada saat itu sangat terasa manisnya gitu loh, ya kan? Mungkin buat orang yang biasa manis pada saat dingin tadi nggak kerasa gitu, pada saat esnya sudah hilang baru. Nah, sepertinya sekarang kan minuman-minuman yang kekinian istilah anak sekarang itu nyaris boleh dikatakan disajikan dalam bentuk dingin kan ya Bu ya, sehingga sensor itu ya, betul. nggak jalan mungkin ya istilahnya gitu. Ya emang menurun kepekaannya. Iya. Ya sebenarnya ini dosanya orang teknologi pangan juga nggak sih ya? Karena itu produk-produk teknologi pangan juga. Ya justru itu. Harus belajar komplit ilmunya supaya nanti bisa menciptakan good food, tapi juga good food is good mood. Nah, good food dulu, tapi juga yang harus meningkatkan selera. Ya. Itu dipelajari di sensoris itu, makanya Bu Duri yang jagonya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ilmunya harus komprehensif ya, nanti kalau teman-teman belajar tuh jangan setengah-setengah. Ini berlaku lah untuk semua ya, untuk yang mahasiswa FTP maupun calon mahasiswa FTP ya, itulah nanti pentingnya. Kita bisa belajar banyak, karena ini topik diabetes aja tadi kita sudah dengarkan banyak sekali penyebabnya, kemudian nanti arahnya setelah diabetes juga ada juga penyakit-penyakit degeneratif yang lain yang juga akan terpengaruhi oleh kondisi seseorang yang mengalami diabetes ini tadi. Ya, mungkin kita bisa ke next slide dulu. Nah, ini menyinggung dengan penyakit degeneratif itu sebetulnya kan tidak hanya diabetes ya. Tadi Pak Marsono sudah sempat menyinggung. Ini baru diabetes aja sudah seperti ini ya dampaknya gitu ya. Apalagi yang lain nih. Nah, ini kalau kita bisa lihat ini apa sih sebenarnya penyakit degeneratif itu? Kok banyak ya? Saya pikir cuma diabetes aja. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Oh, saya pikir cuma penyakit jantung koroner aja. Nah, ternyata ada beberapa penyakit-penyakit degeneratif yang pada akhirnya nanti kalau memang itu sudah parah bisa sampai menuju ke kematian. Nah, mungkin ini Bu Widuri bisa cerita Bu mengenai hal ini.
Ya, baik Bu Winda. Jadi kalau dari arti kata ya, degeneratif itu kan sebetulnya apa namanya? Mungkin lebih dikaitkan dengan penyakitnya orang tua gitu ya, yang sudah lansia gitu, karena terjadi penurunan fungsi ini sebetulnya. Intinya adalah penurunan fungsi akibat kesalahan sel-sel sampai nanti ke fungsi organ atau jaringannya, sehingga tidak bisa bekerja dengan normal lagi. Jadi diabetes tadi termasuk, nanti tergantung sumbernya apa, terus yang terpengaruh apa, sehingga ini yang lain bisa muncul. Kalau obesitas tadi kemampuan untuk, karena ini ya asupan kalori tidak, keseimbangan energi itu tidak yang digunakan, yang dikonsumsi dengan digunakan tidak seimbang, sehingga ada penumpukan kalori sampai berlebih. Nah, obesitas ini sebetulnya kemudian jadi sumber dari yang lain-lain, karena kemudian sistem metabolisme itu akan terpengaruh gitu, sehingga mungkin ada kerusakan sel yang kemudian fungsinya terganggu ya, termasuk biasanya kelebihan kalori itu juga karena konsumsi lemak, kolesterol yang sangat tinggi gitu ya. Sementara penggunaannya itu rendah, aktivitasnya misalnya rendah, sehingga nanti ada hiperkolesterol, kemudian mungkin ada pembentukan plak yang kemudian berpengaruh pada kerja otot jantung, yang kemudian PJK itu ya, penyakit jantung koroner, itu juga bisa terjadi karena kalau tadinya degeneratif itu karena banyak sel rusak kemudian tidak berfungsi, tapi saat ini sudah juga menyerang bukan hanya lansia tetapi kaum muda, karena kembali lagi salah di dalam memilih makanan, kemudian lifestyle yang tidak baik ya, sehingga aktivitas fisik juga kurang. Terus belum lagi ini Bu Winda paparan radikal bebas dari lingkungan, atau ya bahkan dari makanan kita ya, bisa membawa radikal-radikal yang kemudian kalau terjadi yang namanya stres oksidatif, itu kemudian banyak sel akan mengalami oksidasi yang kemudian berpengaruh pada fungsinya gitu. Nah, itu yang akan memicu sehingga kenapa bisa ada penyakit degeneratif, PJK, kemudian hiperkolesterol, lalu kalau kelebihan garam ini juga jadi yang menimbulkan good mood itu bukan hanya gula, tapi garam juga bisa berperan. Biasanya junk food itu juga ini ya, garamnya enggak main-main itu ya, sehingga akan berpengaruh pada tekanan darah ya, hipertensi. Nah, itu kurang lebih. Nah, dan ternyata penyakit degeneratif ini, jadi ini tidak menular ya, tetapi ini bisa menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi gitu ya, persentasenya atau urutannya. Kalau diurutkan begitu, itu yang pertama apa Bu Winda? Stroke. Nah ya, jadi pembuluh darah ini karena penyempitan tapi di otak itu ya, pembuluh darah arteri. Kemudian ada lagi PJK ya kalau tidak salah itu. Iya Bu, PJK. Jantung koroner. Nah, itu juga pembuluh darah yang menyempit ya, yang akibat mungkin timbunan kolesterol dan sebagainya.
Terus nanti ada diabetes di urutan keberapa. Cancer itu juga paparan radikal bebas. Itu menjadi penyebab kematian. Jadi itu yang terjadi Bu Winda, harus hati-hati betul di dalam memilih makanan ya. Keseimbangan itu ya memang tadi Pak Marsono sampaikan teorinya sederhana. Ya, teorinya sederhana, nggak imbang gitu ya kalorinya, kemudian tapi dalam pelaksanaannya itu waduh godaan itu memang luar biasa gitu. Jadi kuncinya pada diri sendiri, bagaimana memahami tubuh organ-organ kita bekerja dan apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menggunakannya itu tidak gampang juga. Sehingga kenapa kok prevalensinya meningkat. Tambah satu lagi Bu Wit, biasanya yang garamnya tinggi itu lemaknya tinggi Bu. Karena kan interaksi antara natrium dan asam-asam lemak itu tambah lagi dengan senyawa-senyawa flavoring gitu kan. Asam-asam lemak itu kan untuk flavor ya Bu ya, untuk aroma. Jadinya nambah Bu. Karena kalau dengan gabungan dua hal itu, jadi makanan yang disajikan itu jadi tambah gurih, aromanya ini nyam-nyam gitu loh. Benar-benar bikin mood itu ya sudahlah, lupa PR, lupa tugas. Buat mahasiswa nih ya. Olahraga. Nah, kan tadi rebahan Bu. Iya. Nah, ini jadi numpuk-numpuk gitu. Jadi yang tadi kalau dari sisi gula seperti itu, apalagi dari sisi lemak gitu kan, yang dijadikan energi pertama kan karbohidrat. Lemaknya nanti dulu, kalau nggak dibutuhin ya ntar dulu. Jadi lemaknya tambah numpuk-numpuk gitu. Jadi sekarang saya rasa memang kasus gizinya sebenarnya gizi kompleks ya Pak Marsono ya, lebih tepatnya ya gitu. Jadi dari mana-mana gitu. Ya, yang menyebabkan makanan itu good mood itu gula, garam, dan lemak. Dan itu menjadi penyebab utama penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kalau orang Barat mengenalnya sebagai junk food. Junk food itu istilah kasarnya itu makanan sampah. Artinya itu betul-betul tidak bermanfaat. Mereka sampai ekstrim begitu menyebut sebagai junk food. Semua junk food itu pasti 3 unsur ini tinggi. Gula, kalau tidak gula ya garam, ya lemak, atau kombinasi ketiganya atau kombinasi duanya. Dan itu lalu yang jadi penyebab utama dari munculnya penyakit-penyakit degeneratif di sini. Jadi, so what? Apakah berarti teknologi pangan berhenti di situ? Enggak. Di teknologi pangan itu bisa dipelajari dan bisa dibuatkan satu formulasi bagaimana itu tetap sebagai good mood, tetapi juga good food. Atau paling tidak risiko itu dikurangi. Oleh karena misalnya contohnya kalau yang terkait dengan diabetes tadi, bagaimana menciptakan atau memformulasikan makanan yang rendah indeks glikemik. Kalau yang itu terkait dengan lemak, bagaimana makanan yang tinggi lemak tapi juga tidak berbahaya, yaitu dengan juga ditambah tinggi serat. Ada satu perusahaan yang punya semboyan nikmat itu bisa sehat. Artinya keren. Itu nikmat itu bisa sehat, artinya kita bisa membuat good mood tetapi juga good food. Itu caranya dengan formulanya. Nah, di TP dipelajari teknologi fortifikasi dan formulasi. Di situ kita bisa mempelajari formula seperti apa itu yang bagus atau teknologi penambahan apa yang bagus. Kemudian kita juga pelajari
evaluasi gizi, lalu kita bisa menilai, oh kalau makanan seperti ini baik karena ini, oh kalau ini tidak baik, maka formulasinya harusnya begini. Nah, kembali ke yang ini penyebab penyakit degeneratif ini tadi, jadi yang utama kalau menurut data ini stroke, kemudian yang kedua penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Itu semua itu pembiangnya adalah karena tinggi lemak atau tinggi kolesterol. Nah, tetapi ada yang ekstrem, orang yang kolesterol fobi, nggak mau sama sekali kolesterol. Itu juga nggak betul. Itu yang tadi namanya ya itu terlalu ekstrem. Ekstrem juga nggak betul. Karena apa? Karena kolesterol itu juga kita butuhkan untuk perlindungan tubuh kita. Sel-sel otak kita itu harus dilindungi oleh kolesterol. Oleh karena itu, kalau kita makan otak, apakah otak kambing atau otak sapi, itu kandungan kolesterol itu sangat tinggi. Karena memang kolesterol sangat dibutuhkan oleh sel otak untuk melindungi atau untuk fisiologinya. Nah, belum lagi kalau itu dikaitkan dengan hormon seksual. Jadi artinya orang-orang yang kolesterolnya tinggi punya kemampuan yang lebih tinggi juga. Nah, jadi artinya kolesterol itu dibutuhkan, tetapi seberapa itu yang perlu. Ya. Teknologi pangan itu dipelajari bagaimana membuat suatu formulasi makanan yang itu nikmat, itu bisa sehat. Nikmat tapi juga sehat. Itu artinya good mood and good food. Atau good mood is good food. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya terkait dengan penyakit degeneratif ini. Baik, bagi audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan lebih lanjut, silakan menggunakan kolom chat ya. Silakan boleh disebutkan namanya siapa, kemudian dari mana, ini calon mahasiswa atau mahasiswa, silahkan ditulis di situ pertanyaannya, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Ya mungkin kalau masih muda itu kadang masih belum sadar ya Bapak Ibu. Jadi apa sih ini penyakit degeneratif? Penyakit orang tua nih, kayak gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang mungkin menganggap seperti itu. Padahal ya nggak juga ya, semakin tahun kalau saya baca penelitian-penelitian terkini itu justru penyakit-penyakit degeneratif ini sekarang mulai muncul di usia yang lebih muda, tidak lagi di 40-an ke atas, tapi di 30-an malah sudah ada. Gitu. Yeah. Makanya ada yang bisa menyarankan juga, kalau bisa ini cek rutin setiap tahun untuk usia di atas 30 gitu kan, ya itu kan semakin ngeri lah ya jadinya. Nah terkait dengan penyakit degeneratif ini, tadi sudah kita singgung tentang makanan-makanan kekinian. Ini mungkin bisa ke next slide dulu, Panitia. Ya, nah ini nih makanan-makanan kekinian nih. Ini dari tampilannya menggugah ya. Cuman kan gimana ya? Dari mata turun ke mulut ini. Dari mata turun ke perut, Bu. Lihat udah lapar gitu kan ya. Ini ada mentai, ada yang lain sebagainya. Gimana nih Bu Maria? Ya, tren makanan kekinian ini, apakah ini good food atau hanya good mood saja? Ya, memang dari makanan itu memang perlu appetite ya, perlu sesuatu yang memunculkan selera makan. Itu memang iya gitu kan. Kalau makanan terus rasanya enak tapi secara penampilan tidak menggugah selera makan, juga nggak nyampe ke mulut kita gitu. Jadi kan memang betul kalau makanan itu dari mata turun ke mulut gitu, nggak sampai ke hati dulu, apalagi nyampe ke otak, ketinggian gitu. Jadi mata langsung ke mulut. Nah itu makanya kenapa sebelum turun ke mata harusnya ke otak dulu. Tapi kayaknya susah ya karena otaknya lebih tinggi dari mata. Oke, jadi memang warna, kemudian kita lihat di situ aromanya gitu tuh memang menggugah selera. Kita lihat di sini dari gambar-gambar ini, kekinian banget. Kita juga bisa melihat di sini penuh dengan goreng, penuh dengan lemak, ya. Langsung tampilannya lemaknya di atas berupa keju, berupa wow itu kan. Kemudian coklat, I love chocolate gitu kan. Jadi semuanya menggugah selera. Memang secara sensoris makanan-makanan kekinian itu makanan-makanan yang sangat menggugah selera, sensoris banget ya Bu. Ini kalau mungkin Bu itu nanti akan bisa menjelaskan dari segi sensoris gitu di mata kuliah sensoris, mata kuliah pengujian sensoris, hal ini sangat ditonjolkan gitu ya. Jadi memang menggugah selera. Tapi
Nah, tapi kalau ini dari kuliah gizi, ya sudah bisa dibayangkan dalam sepotong, apa ini yang kanan bawah itu ya, sepotong semacam burger itu mungkin teman-teman nggak menyadari bahwa itu sekitar 500 kalori. Wah, 500 kalori itu satu kali makan loh. Dalam satu hari kita kalau 2000 kalori dibagi 3 rata, berarti sekitar 700-an itu. Ini sudah hampir menghabiskan 700 kalori jatah makan gitu. Tapi saya yakin siapapun pasti masih bisa makan lagi setelah makan burger ini. Nah, itu kan jadinya dalam satu kali makan bisa-bisa malah sudah 2000 kalori sendiri gitu. Nah, itu yang seringkali tidak disadari gitu kan, karena ini makanan-makanan yang tidak, istilahnya tidak volumenis ya Pak Marsono ya, tidak mengenyangkan langsung, jadi tidak memenuhi lambung, tapi iya mudi banget gitu, membuat kita selera makan. Mungkin Pak Marsono bisa masuk lebih lanjut Pak, monggo Pak, atau Bu Wit, silakan, siapa duluan? Yang saya lihat itu masih ada lagi soft drink di situ. Itu tadi. Oh iya, malah kelupaan karena di ujung itu. Betul, itu temannya itu Pak. Lengkap. Sirup itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ini ke penampilannya ya menarik sekali. Suatu studi tentang preferensi makanan itu menunjukkan bahwa pada seseorang pada waktu memilih makanan, maka sifat paling pertama yang dipilih adalah sifat sensoriknya. Jadi warna dan rasa itu yang pertama. Yang kedua baru mungkin yang terkait dengan harga. Atau yang kedua mungkin tempat, artinya itu disajikan di mana. Yang ketiga itu harga, dan yang keempat itu baru nilai gizi. Ya. Termasuk orang-orang gizi pun kalau memilih ya gitu itu. Enggak lupa, saya enggak lupa. Wah, ini tidak bergizi, tidak begitu, itu pasti milihnya, oh ini yang enak dulu. Jadi maaf kalau misalnya saya mengundang makan pada tamu gitu kan, apa ya akan saya sugi makanan yang pokoknya gizinya bagus, rasanya nggak peduli begitu. Pasti enggak. Demikian juga kalau nanti di industri. Di industri itu orang pengembangan produk pasti akan bekerja sama dengan marketing. Marketing akan mencari informasi. Makanan yang disukai itu yang seperti apa. Lalu itu disampaikan kepada pengembangan produk. Dan itu lalu kan muncul dirancang makanannya yang ini. Pada waktu merancang makanan itu, lalu kan ya diuji sifat sensoriknya dan seterusnya. Pasti akan ditolak meskipun kandungan gizinya tinggi atau baik, tapi kalau itu tidak diterima oleh konsumen pasti akan ditolak. Nah ini saya kira logis sekali. Artinya biasa kalau itu terjadi ya masuk akal. Maka sebenarnya bagi kita secara individu pandai-pandailah aja kita mensikapi ini. Kita memilih ini. Kalau tua seperti saya itu kadang-kadang sih bisa berpikir, bisa mengatakan, dulu pernah makan ini. Nah, jadi kalau mau menikmati yang sedikit saja, tapi itu kan tidak bisa saya sarankan bagi anak-anak muda. Betul. Ya mesti ya Pak Marsono dulu juga nyoba ya, ini saya juga akan nyoba ya silakan. Tapi yang penting sebenarnya mengendalikan diri seberapa sih yang harus dimakan. Kalau saya sih sekarang ini karena pertama sudah tua, yang kedua juga ada berbagai gangguan, maka mesti selektif sekali makan saya itu. Jadi ya harap dimaklumi. Tapi sekali lagi itu sangat tergantung dari kita sendiri. Inilah pentingnya pengetahuan tentang gizi. Jadi pengetahuan tentang gizi itu jangan hanya masuk di dalam otak atau masuk di dalam pikiran kita, artinya sebagai kuliah, sebagai mata pelajaran, tapi bagaimana mengaplikasikan ilmu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang itu pasti tidak sama satu dengan yang lain. Saya kira begitu.
Yeah. Ya, baik Bu Maria dan Pak Marsono. Jadi kalau kita lihat di sini bukan berarti mungkin nggak boleh sama sekali gitu ya, tapi lebih dibatasi gitu ya. Jadi mencoba boleh, tapi ya sudah tahu kan resikonya kalau konsumsi banyak-banyak. Jadi ya perlu diperhatikan juga. Nah, terkait dengan makanan kekinian, itu sebetulnya ada loh makanan kekinian yang juga dikembangkan oleh alumni kita. Nah, ya, jadi sip. Ayo, ini Bu. menarik nih sebetulnya. Jadi ada salah satu alumni kita yang menjadi narasumber kita hari ini, Mea. Halo Mea. Ya, halo Bu Indah. Ya, nah saya dengar Mea ini mengembangkan suatu produk minuman dan suatu produk makanan yang sehat begitu ya, salah satu jenis makanan kekinian yang juga sehat. Nah, sebentar lagi kita akan coba saksikan apa sih sebenarnya produknya. Mungkin Panitia bisa dibantu menayangkan videonya, silakan. Oke, dari video tadi kita bisa lihat ya ada dua jenis produk yang dikembangkan, kayaknya di sini ada makanan, ada minuman. Mungkin Maya bisa cerita nih produknya ini produk apa sih gitu, bisa menjelaskan ke kami semua, silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Untuk produk yang telah dibuat itu pertama mulai dari saat kuliah itu saya dan tim membuat Frutamix. Itu adalah jus yang dibuat tanpa gula, tanpa pemanis buatan, dan rasanya karena tujuannya membuat rasa yang tetap enak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan para dosen, karena mindset anak-anak muda itu kan udah makanan yang sehat itu nggak enak, ngapain masih muda makan yang sehat, belum ada penyakit apa-apa. Nah, itu tadi yang membuat saya ingin teman-teman sekalian bisa menikmati makanan yang sehat itu tapi tetap enak. Nah, dari situ akhirnya saya kembangkan jus, tapi yang diambil dari sari buahnya saja. Seperti yang dilihat tadi, variannya selain ada jus buah-buahan sayuran, juga ada dari susu dari almond. Jadi dari almond itu sendiri, karena dia kandungannya kaya akan seperti omega, kemudian lemak baik, seperti yang Prof. Marsono tadi sebutkan. Nah, itu yang membantu teman-teman sekalian biar bisa menikmati makanan sehat, yang lebih enak, dan punya manfaat fungsional juga. Sedangkan yang kedua itu dari roti, karena kalau setelah saya dalami mengenai roti, ternyata bahan bakunya pun banyak gula, karena seperti yang tadi dijelaskan juga itu dibutuhkan untuk yeast-nya supaya untuk bisa tumbuh, mengembang, dan lain sebagainya. Biasanya pun jika jumlah gulanya itu sangat minim, rasanya dia akan hambar karena gulanya sudah digunakan untuk yeast itu sendiri. Jadi biasanya gula yang ditambahkan itu kalau saya lihat dari resep-resep yang digunakan itu cukup over. Belum lagi dari topping-topping yang tadi yang ditunjukkan oleh Bu Widuri sama Bu Maria tadi. Jadi kayak toppingnya itu sendiri yang memberikan rasa dan itu over sweet. Jadi selain over sweet sudah dari adonannya sendiri tinggi gula, belum lagi toppingnya juga tinggi gula. Kemudian belum lagi varian yang lain, misalnya donat. Donat itu sudah tinggi gula, kemudian nggak tinggi serat karena menggunakan tepung putih, kemudian digoreng. Jadi itu kayak over proses yang membuat kalorinya sangat tinggi sekali. Nah, dari situ saya membuat varian juga, misalnya ada donat oven, kemudian tepungnya juga menggunakan whole wheat, jadi menambahkan serat, tapi juga memperhatikan bagaimana teksturnya itu masih oke. Nah, itu semua dipelajarin di FTP. Jadi kalau teman-teman sekalian yang belum, yang sedang kuliah atau yang sedang akan memulai, kalian semua akan belajar. Nanti apapun yang akan kalian
tidak mengerti, bisa kalian tanyakan. Misalnya untuk butter atau lemak itu sendiri bisa diganti dengan replacer apa. Jadi apa yang bisa menggantikan itu sehingga bisa lebih rendah kalori. Misalnya pun ada gula yang ingin diganti, juga ada pemanis yang masih tergolong aman, batas penggunaannya berapa, dan itu bisa disebut misalnya diabetic friendly atau diet friendly. Jadi kita bisa menghitung makanan tersebut kalorinya berapa. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau dari Mea sendiri, apa sih sebenarnya yang apa istilahnya tantangan di dalam mengembangkan si produk ini? Tadi kan awalnya dari ide bahwa makanan yang sehat itu tidak harus tidak enak, atau makanan yang enak itu tidak harus tidak sehat. Nah, itu gimana sih mengembangkannya dari ide itu kemudian bisa jadi produk, kemudian bisa dipasarkan, bisa diterima, itu seperti apa? Mungkin bisa cerita. Kalau dari awalnya kita pasti trial, lihat dari market yang disuka sekarang itu apa sih. Mereka misalnya cenderung suka makan donat, cenderung suka makan roti manis. Kemudian dari situ karena sudah ada tim yang membantu untuk proses R&D, kita coba makanan yang normal dulu kita coba. Kemudian kita jadikan itu sebagai acuan. Kemudian kita coba dengan penggantian beberapa bahan, misalnya dari tepung putih biasa kita jadikan ada whole wheat-nya berapa persen. Kemudian mungkin enggak ini ditambahkan seed. Jadi seperti yang Prof. Marsono tadi bilang supaya low GI. Kebetulan kami juga membuat roti yang low GI itu dengan menggunakan whole wheat, kemudian tanpa gula dan menambahkan biji-bijian. Nah, itu kita trial error dari R&D itu bisa satu produk itu kurang lebihnya 2-3 bulan itu setiap hari di trial. Dan itu pun kita trialnya nggak cuman ke orang-orang yang sudah terbiasa makan sehat, tapi juga ke orang-orang yang misalnya ada umur, itu kan biasanya lebih terbiasa. Roti jadul yang enak ya udah kayak gini nih, wes nggak usah diganti-ganti, wes kayak gini ini loh yang enak, yang menteganya banyak gitu. Nah itu kita trial juga. Ini kira-kira masih bisa diterima nggak ya? Kemudian ke anak-anak yang biasanya memang sama sekali nggak pernah mencoba makanan sehat, yang biasanya suka minum boba, minum kopi kekinian, kita cobain juga. Ini menurut kalian manisnya masih oke nggak ya? Menurut kalian masih diterima nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi kita trial error, kemudian kita lihat yang favorit dari pasar itu apa, baru akhirnya kita berani launching. Oke, cukup panjang ya prosesnya. Nah, kalau demikian berarti ya Mea ya. Iya ya. Ya hitungannya kan kayak penelitian juga gitu ya. Ya betul, itu penelitiannya di FTP terpakai sekali. Jadi mencobanya pun beberapa perlakuan penggantiannya menggunakan macam-macam gitu. Ya, mantap sekali ya. Jadi sudah banyak melakukan istilahnya aplikasi ilmu ya dari apa yang sudah didapatkan di FTP di dunia pekerjaan sekarang. Nah, kira-kira nih menurut Mea, cukup nggak sih sebenarnya bekal yang kemarin didapatkan sewaktu kuliah untuk bisa berwirausaha di bidang pangan sehat seperti ini? Kalau menurut saya sudah terlalu cukup. Karena selain diajarkan dari produk, dari awal, basicnya dulu, mungkin teman-teman yang merasa dari awal, ini apa sih kok pelajaran semester 1, semester 2 belajarnya biologi, belajarnya yang nggak ada hubungannya, apa kepake ya? Nah, ternyata itu memang semuanya terpakai sampai jenjang yang atas, sampai belajar hitungan apa yang cara membuat pabrik dan lain sebagainya itu juga akhirnya kecentok juga ketika membuat ekspansi tempat produksi. Wah, ini listriknya berapa ya? Oh, ini alatnya, waduh, hitung lagi ini berapa watt, ini gini. Nah, itu akhirnya tuh memang terpakai semua. Kemudian dari analisis harga itu tadi ada juga kelas ekonomi. Kenapa ada kelas ekonomi? Kenapa ada kelas marketing? Nanti penjualannya seperti apa? Jadi rangkaian yang telah dibuat oleh fakultas ini benar-benar sudah paket lengkap. Belum lagi nanti ada semester 5-6 itu kan kita mencoba berjualan. Nah, itu sudah terlengkap sih menurut saya. Oke. Mungkin Mea ada saran atau ada kata-kata motivasi mungkin ya ke teman-teman sekalian ini supaya bisa mencapai kesuksesan seperti yang Mea dapatkan sekarang.
Ya, untuk teman-teman sekalian, yang penting jangan putus asa kalau kalian mau jalanin di awal, walaupun awalnya terkesan berat, terkesan pelajarannya ini masih belum terlihat, aplikasinya masih belum terlihat, tapi itu penting sekali untuk dasar-dasar kalian nantinya untuk berusaha. Jadi kalian nggak harus juga berwirausaha untuk di bidang sehat. Misalnya kalian pun ingin berwirausaha di bidang lain yang menurut kalian itu passion kalian, juga nggak ada salahnya. Nah, tapi karena misalnya trennya sekarang adalah lebih ke orang-orang concern makanan sehat, terutama setelah COVID ini, alangkah baiknya kalau kalian mengikuti tren dari apa yang orang-orang sedang cari juga. Jadi coba kalian, mumpung masih kuliah, itu ditanyakan apa yang belum paham, diperhatikan benar-benar kuliahnya, karena kalau sudah saya sudah lewat lulus berapa tahun gini, mau tanya, waduh, tahun dulu itu apa yang diajarkan ya? Kalau udah lupa ya. Akhirnya googling lagi, cari lagi gitu. Jadi mumpung masih kuliah, ditanyakan benar-benar apa yang belum paham, diserap baik-baik, ilmunya mulai dari dasar sampai ke prakteknya. Baik, terima kasih Mea. Ya, jadi itu ya pesan-pesan yang bisa diberikan ke teman-teman sekalian. Sukses terus untuk Mea. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan, terkait juga dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber, silahkan boleh dituliskan di chat, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Oke, tadi Mea menyinggung mengenai makanan sehat ya. Sebenarnya makanan sehat itu apa sih? Coba, mungkin kita bisa kembali lagi ke tayangan tadi ya, Panitia. Ini ada yang sudah nanya, Bu. Itu ada yang tanya. Dijual di mana gitu. Sebelumnya sudah tanya tentang, sebenarnya tadi waktu Bu Widuri menjelaskan tentang penyakit-penyakit tadi, terus kemudian Pak Marsono menyinggung tentang lemak gitu ya. Ada yang nanya nih gitu. Apakah teh hijau itu bisa membantu untuk mengurangi kolesterol? Nah, mungkin ini terkait dengan makanan fungsional kali ya, Pak ya. Bu yang tanya malu-malu, Pak, nanyanya lewat chat saya. Dari Bu Etik ini. Monggo, baik. Pak Marsono, silakan. Ya, kandungan utama dari teh itu adalah polifenol. Jadi apakah itu dapat membantu menurunkan kolesterol? Iya, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa polifenol itu akan membantu penghambatan absorpsi. Jadi apakah itu absorpsi gula, apakah itu absorpsi kolesterol akan dihambat. Jadi memang lalu dapat membantu menyehatkan. Khusus mengenai gula, saya sendiri punya penelitian. Ternyata makan nasi lalu dibandingkan dengan makan nasi ditambah minum kopi atau minum teh 1 gelas, jadi tanpa gula, itu ternyata respon glukosanya menjadi lebih rendah pada saat kita minum kopi atau minum teh. Artinya teh atau kopi itu dapat menurunkan absorpsi glukosa. Jadi hal yang serupa juga terjadi, absorpsi kolesterol atau absorpsi lemak itu bisa dihambat karena komponen itu. Saya kira itu yang dari segi fisiologinya. Kalau ditinjau lebih jauh tentang antioksidannya, saya kira Bu Maria tahu banyak karena Bu Maria meneliti tentang antioksidan. Iya, terima kasih. Pada fisiologinya. Ya, terima kasih. Memang dari bahan-bahan seperti teh, kopi itu yang kita rasakan sepet. Nah, ini mungkin kalau sensoris nanti Bung Juri. Yang kita rasakan sepet itu sebenarnya adalah kelompok senyawa yang namanya fenolik ya, polifenol. Senyawa-senyawa ini memang punya kemampuan yang kuat sebagai antioksidan. Apa sih antioksidan itu? Yaitu senyawa yang mencegah terjadinya oksidasi. Lah, yang dioksidasi itu apa?
biasanya adalah yang paling gampang dioksidasi itu adalah kelompok lemak tadi. Makanya tadi kalau Bu Eti bertanya tentang kolesterol, tentang lemak, apa hubungannya dengan teh dalam hal ini gitu ya. Jadi kita bisa membantu tanda petik gitu ya, mencegah masuknya senyawa-senyawa yang teroksidasi masuk ke tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi, sebenarnya itu pelajaran baik dari pola makan ya. Kalau kita mengkonsumsi banyak makanan berdaging, biasanya teman minumnya adalah teh. Nah, sayangnya memang kalau orang Indonesia pasti tehnya harus manis, paling enggak 2 sendok gula. Nah, itu. Tapi kalau misalnya bisa dengan teh tawar, maka kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi senyawa-senyawa yang mungkin bisa tidak yang gampang teroksidasi seperti lemak tadi itu sudah dihambat dulu oleh teh tadi gitu. Sehingga ya kalaupun misalnya masuk sudah bisa dikurangi lah gitu jumlah yang masuk tapi teroksidasi. Mungkin itu yang bisa membantu Bu Eti ya. Nah, mungkin kalau sensoris bisa Bu Widuri. Nah, monggo Bu Wid. Ya, Bu Maria. Ya, kalau sensoris sepetnya itu karena tanin saya kira ya. Terus ini yang perlu menjadi catatan tadi, bagus untuk menahan atau membuang atau mempengaruhi, menghambat penyerapan gula, kolesterol gitu ya, tapi juga hati-hati kalau punya anemi. Itu aja catatannya saya kira. Kalau sensorisnya kenapa tadi sepet-sepetnya keluar karena ada taninnya, kemudian terkait dengan kenapa, karena teh itu macam-macam gitu ya. Ada teh hijau, ada teh oolong, ada teh hitam. Kenapa kok teh hijau? Nah, itu perbedaannya adalah pada jenis polifenolnya. Jadi jenis polifenol itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau yang hijau itu masih di awal tahap fermentasi. Kalau dilanjut fermentasinya nanti bentuknya sudah berbeda polifenolnya. Nah, nanti efeknya juga akan berbeda. Rasanya juga akan berbeda. Jadi kalau mau dikaitkan dengan antioksidannya, itu yang lebih dipilih dari banyak penelitian itu memang yang hijau. Ya, itu aja. Tambahan terkait dengan sosiologi teh. Artinya ini tidak terkait dengan ini, tapi sebagai satu pengetahuan umum saja. Kalau kita biasa menjamu tamu gitu, baru datang dikasih minum teh ya, dengan apa begitu. Nah, hati-hati kalau di Australia itu teh itu berarti jamuan terakhir. Artinya kalau itu sudah mengeluarkan teh itu sudah terakhir. Minum lalu pulang, itu aja pengetahuan itu aja. Nah, hari ini belajar teknologi teh, belajar sensoris, belajar makanan fungsional. Wah, banyak banget hari ini belajarnya Bu Indah ya. Iya, lengkap sekali hari ini apa yang kita ulas ya. Ya harapannya supaya teman-teman ini juga lebih paham gitu ya, lebih tahu di teknologi pangan itu kita nggak asal bikin makanan gitu kan ya, nggak asal bikin makanan enak, menarik secara sensorisnya tok aja yang menarik, tetapi dari segi yang lain juga tentu saja harus diperhatikan. Ya kembali ke tentang pemilihan makanan sehat ini, ya mungkin ada juga yang bertanya, berarti kalau saya nggak boleh banyak makan yang tadi tuh makanan kekinian. Nah terus makanan yang boleh saya makan seperti apa? Nah ini mungkin bisa ke next slide ya. Kayaknya kok semua dilarang gitu ya. Iya, nah nih ini ada yang namanya prinsip gizi seimbang. Nah sebenarnya apa ya prinsip umum gizi seimbang ini? Mungkin ini bisa kita ulas ya supaya teman-teman di sini bisa tahu. Kok dulu tuh mungkin ada yang dengar mengenai 4 sehat 5 sempurna ya, zaman dahulu gitu ya. Nah sekarang ini muncul prinsip gizi seimbang. Apa sih prinsip gizi seimbang ini? Apa sama dengan 4 sehat 5 sempurna? Apa bedanya seperti itu ya? Jadi
untuk tahu lebih lanjut, mari kita ulas ya. Mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Marsono dulu. Gimana Pak? Prinsip gizi seimbang ini apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa dulu sudah sangat populer sekali jargonnya atau semboyannya itu 4 sehat 5 sempurna. Lalu 4 sehat itu ada nasi sebagai sumber karbohidrat, lalu sumber protein, lalu minyak, lalu ada tambah susu, ada buah, lalu yang terakhir tambah susu. Itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang itu dikoreksi. Karena apa? Karena 4 sehat 5 sempurna itu dapat terjadi kalau proporsinya seperti yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya 4 sehat 5 sempurna itu baru bicara kualitatif, jenisnya ada 4 macam, disempurnakan dengan yang kelima yaitu susu. Tapi kalau gizi seimbang itu ada proporsi yang harus dipertimbangkan. Karena tadi ya orang itu butuh kolesterol, tapi kalau terlalu banyak kolesterol juga masalah. Orang itu butuh karbohidrat, tapi kalau karbohidrat terlalu banyak juga masalah. Orang butuh protein, tapi kalau protein terlalu banyak juga masalah. Artinya apa? Artinya semua zat gizi ini harus diasup, harus dimakan sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu prinsip gizi seimbang. Maka lalu untuk menyederhanakan, lalu ada tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini, pada tumpeng gizi seimbang itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu adalah sumber karbohidrat. Itu jumlahnya memang paling banyak kalau menurut di sini, itu 3-8 porsi. Kemudian sayuran dan buah. Ini kalau di total juga ada sekitar 8 porsi, 2-8 porsi. Lalu kemudian baru protein nabati dan protein hewani. Yang terakhir yang di atas itu minyak dan gula, itu jumlahnya sedikit sekali. Jadi di sini pada tumpeng gizi seimbang itu ada porsinya. Seberapa sih porsi yang sebaiknya? Ini untuk orang normal, orang sehat. Untuk orang diabetes lain lagi karena jumlahnya pasti akan berbeda. Tapi ini adalah untuk orang sehat. Dan kalau kita perhatikan di bawah tumpeng ini ada gambar air ini ya. Artinya yang di tumpeng ini sumber karbohidrat, sumber vitamin, mineral, sumber protein dan lain itu masih harus ditambah dengan mengkonsumsi jumlah air yang cukup. Biasanya pedomannya sekitar 2 liter per hari. Sebenarnya tergantung dari berat badannya sih. Tapi ini untuk orang dewasa, orang normal. Di luar itu semua, supaya sehat itu, selain makanan yang seimbang tadi, selain air yang cukup, tapi juga olahraga yang cukup. Jadi ini dikatakan berbagai jenis olahraga yang bisa dilakukan. Sebenarnya kalau dilihat dari neraca energi tadi, ini adalah untuk salah satu cara untuk mengeluarkan energi. Jadi kalau asupan energi itu bisa dari makanan, energi yang keluar itu bisa dari kegiatan. Nah, salah satu cara untuk mengeluarkan energi yaitu dengan berolahraga. Jadi boleh makan yang banyak juga boleh, tapi juga diimbangi oleh olahraga yang banyak. Biasanya yang terjadi makannya banyak, olahraganya sedikit. Jadi lalu tidak imbang lagi lah. Nah ini yang tadi yang saya katakan, kalau biasa jalan saja sekarang naik Grab atau naik Gojek atau apa ya, ini lalu tidak ada energi yang keluar atau sangat sedikit sekali energi yang keluar. Tapi kalau kita mau jalan sendiri, ya itu lebih baik. Kalau kita lihat sebenarnya banyak negara Barat itu yang olahraga itu menjadi faktor harian. Seperti kalau di Belanda itu orang naik sepeda itu sangat biasa sekali sampai sekarang. Jadi cewek-cewek cantik SMA itu pada naik sepeda itu banyak sekali.
Sekarang di Indonesia mana ada siswa naik sepeda itu di kota loh ya. Nah, kalau di desa sih mungkin masih ada juga sih. Nah, hidup saya itu, luntur, Pak. Nah, hidup saya itu sehat sekali karena dulu seminggu sekali naik sepeda Mbayat Jogja kok. Jadi itu 40 kilo. Waduh. Nah itu sehat sekali pasti. Waktu masih muda sehat sekali itu. Nah, sekarang ini ya, kalau sekarang sih ya olahraga jalan kaki 30 menit seminggu 4 kali ya sudah cukup lumayan deh itu untuk Mbayat Jogja itu berarti Porong Surabaya ya Pak ya? 30 kilo itu. Ya lumayan banget itu, kalau nggak biasa nih bisa ini ya Pak ya. Gempor. Maka dulu ada cerita bersambung SSB itu kita melesetkan Saben Setu Bali. Naik sepeda itu. Nah, ini ada pedomannya. Jadi bagaimana melakukan gizi seimbang itu yang baik itu ada di daftar ini. Saya kira terkait dengan banyak makan sayur dan buah, minum air yang cukup, kemudian ini terkait dengan fun, syukuri, nikmati aneka ragam makanan yang macam-macam tadi, yang beragam tadi, kalau bisa ya nikmat itu bisa sehat kok. Jadi ya saya kira semboyan itu bagus sih. Nah, kemudian ini yang makanan-makanan pokok yang tadi yang ada di tumpeng tadi yang dianjurkan. Saya kira begitu ulasan ringkas saya. Monggo. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Maria atau Bu Widuri terkait ini prinsip gizi seimbang? Silakan. Ya, Bu dulu aja, saya gomnya nanti. Monggo, Bu. Ya, baik Bu Winda. Jadi itu tadi ringkasnya begitu, tampaknya sederhana, kembali lagi ya tinggal bagaimana kita mengimplementasikan ya dan benar-benar mengukur apa yang kita makan gitu ya. Ingat selalu bahwa tidak cukup hanya kenyang gitu ya. Jadi harus selalu berusaha ini semua sumber-sumber zat gizi itu lengkap gitu ya dengan porsi yang benar itu tadi. Jadi proporsinya itu harus diperhatikan juga, mana ini kalau kita perhatikan kan bukan kemudian sumber karbohidratnya itu makanan pokoknya itu yang terbanyak ya, ternyata total sayuran dan buah kan juga harus pada porsi yang sama. Ya. Itu yang harus diperhatikan betul begitu. Nah, kemudian kalau berbasisnya misalnya dalam gram gitu ya, itu ringan loh itu sayuran itu ya dibandingkan dengan nasi misalnya kan, berarti kalau dari volumenya begitu mungkin volumenya lebih banyak harusnya sayuran dan buah itu dibandingkan nasinya. Itu kalau dipakai ukuran rumah tangga. Ini dalam mengimplementasikan. Jadi harus betul-betul dihitung gitu ya. Nah, kalau mau tahu lebih banyak, lebih dalam ya belajar gizi nanti, termasuk di praktikumnya kita akan belajar menghitung kalori, belajar menghitung kebutuhan gizi untuk kelompok-kelompok umur tertentu gitu kan. Itu prakteknya ada, teorinya ada. Nanti tinggal di semester berapa 3 ya, dasar-dasar ilmu gizinya dan praktikumnya. Itu tambahan dari saya, Bu Winda. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Dengan Bu Maria mungkin ada tambahan Bu? Ya, jadi sederhananya begini ya teman-teman ya. Mungkin saya rasa saya nggak jamin teman-teman bakalan ingat topik gizi ini atau tumpeng gizi ini ya. Ya kalau dulu semboyan 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau gambar ini kayaknya nggak kebayang. Yang pasti ini lihat aja yang sebelah kanan gitu. Pasti yang kuliah gizi masih ingat pelajaran pertama kuliah gizi saya tanya sudah sarapan, saya tanya sarapannya apa gitu, baru bingung semua apa itu sarapannya gitu ya.
Tapi yang pasti kalau Anda lihat di sini semuanya itu sebenarnya sudah jadikan kebiasaan sarapan pagi, minum air putih gitu ya. Kemudian baca label. Ini saya urutkan dari yang kebiasaan saja, baca label. Kemudian selalu berdoa setiap kali sebelum makan dan sesudah makan, ya prokes. Batasi konsumsi yang manis, asin, berlemak, aktivitas cukup ya. Nah, yang gampang adalah gini, Bu, boleh nggak saya minum boba? Oke. Ya. Kalau Anda sudah belajar gizi, harusnya tahu segelas boba, dan saya harap Anda bisa mencari gitu ya, segelas boba itu berapa kalori. Kalau segelas boba itu sudah 200 kalori, berarti Anda harus ingat, Anda mengkonsumsi yang lain, ya imbangannya gitu. Jadi jangan nambah lagi kalori gitu kan. Kemudian kalau misalnya Anda mengkonsumsi ini nih kan, yang sederhana, lalapan. Sebenarnya lalapan tuh bagus, tapi lalapan sekarang itu cuma hanya ayam atau ikan gorengnya gitu dengan nasi. Lalapannya nggak ada, real lalapannya. Padahal yang namanya lalapan itu harusnya ada sayur. Tapi kalau di sini saya rasa saya nggak pernah nemui, jarang sekali lah gitu menemukan sayurannya. Jadi nggak imbang. Oleh karena itu berarti Anda harus imbangi dengan sayuran di mendampingi itu. Kalau nggak bisa ya di jus. Anda bisa mengkonsumsi jus gitu ya. Kalau misalnya mengkonsumsi gorengan, nah ini anak-anak WM nih ya, yang di depan pagar itu, pagar belok kiri ya, semua orang mengenal itu kan. Nah, Anda lihat itu kan minyaknya sudah, wow, itu kalau evaluasi gizi sudah Anda tahu berarti berapa akrilamid yang masuk ke tubuhmu gitu ya. Berarti Anda nggak bisa tuh mengkonsumsi seperti itu saja sudah seharian oke. Berarti Anda harus mengkonsumsi antioksidan. Nah, ini yang saya bilang harus seimbangnya begitu. Kita makan apa, kita harus balancing-nya, harus segera. Tidak bisa nunggu. Seminggu lagi aja, Bu. Ya sudah terjadi oksidasi di dalam tubuh Anda. Nah, janganlah masa mudamu kayaknya happy-happy, terus kemudian masa tuanya jadi tidak happy. Kita bisa punya contoh senior-senior kita nih yang usia tuanya juga masih happy loh. Pak Marsono masih bisa terbang ke sana ke sini gitu ya, nggak pakai ngos-ngosan gitu. Anda naik ke kampus milih naik lift gitu. Nah, ayo kalau nanti misalnya ketemu Pak Marsono naik tangga, nggak boleh loh ya naik lift ya. Ya, jadi imbangan itulah yang kita harus ingat-ingat sendirilah gitu ya. Jadi happy boleh, moody boleh, tapi juga harus sehat. Gitu. Itu aja Bu Winda. Baik, terima kasih atas banyak info-info, pengetahuan-pengetahuan yang menarik dari Pak Marsono, Bu Widuri, Bu Maria. Ya, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya, kita mendiskusikan banyak sekali ya. Harapan kami apa yang kita diskusikan ini bisa berdampak positif lah ya buat kita semua. Jadi menyadarkan kita lah masing-masing akan apa yang seharusnya perlu kita jaga, kesehatan kita, ya kan, sehat itu mahal gitu ya. Jadi perlulah kita perhatikan terkait dengan masalah gizi kita ini. Jadi untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di acara kita hari ini. Untuk setiap topik-topik yang mungkin nantinya teman-teman ini ingin tahu lebih lanjut, ya rasanya lebih enak kalau kita ketemu di kuliah aja ya. Ini kalau kita ulas sekarang semua nggak cukup waktunya, ini bahkan sudah melebihi dari waktu yang seharusnya ya. Jadi kita bisa ketemu lagi nanti di perkuliahan. Silakan kalau teman-teman punya pertanyaan yang terkait dengan hal ini, bisalah nanti disampaikan ketika ada di perkuliahan atau di kampus. Untuk teman-teman calon mahasiswa juga semoga ini bisa mencerahkan ya, memberikan insight yang baru untuk teman-teman sekalian mengenai belajar di program studi teknologi pangan. Ya, harapan kami teman-teman jadi lebih bisa memilih, lebih bisa mempunyai banyak gambaran lah mengenai masa depan yang ingin teman-teman capai nantinya dengan apa yang kita sudah diskusikan hari ini. Oke, terkhusus dengan para calon mahasiswa, untuk teman-teman yang memang tertarik nanti mau bergabung dengan Universitas Katolik Widya Mandara Surabaya, silakan nanti bisa menghubungi tim layanan informasi. Dan kemudian untuk yang sudah hadir di kesempatan kali ini, itu nanti mungkin ada
hadiah-hadiah atau ada voucher khusus yang mungkin teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman nanti bergabung di masa expo ini. Jadi silakan bisa dimanfaatkan dengan baik informasi ini supaya nanti bisa mendapatkan juga yang terbaik yang teman-teman perlukan. Baik, saya rasa itu. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Marsono, Bu Maria, Bu Widuri. Terima kasih banyak atas informasi-informasi yang disampaikan. Untuk teman-teman yang belum absen juga silakan absen dulu ya. Itu sudah di-share di link di chat. Nah, kami dari panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan selama pelaksanaan acara ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat siang semua. Salam sehat. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang dari luar WM, yang di luar mahasiswa yang sudah join pada siang hari ini gitu. Maaf kalau mendadak beritanya. Ya, semoga bisa enjoy di lain waktu. Terima kasih, Mas Siang. Terima kasih.